Selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber energi listrik alternatif. Bagi kamu yang tinggal di daerah perkotaan dan daerah yang sudah terfasilitasi dengan listrik, menganggap bahwa energi listrik adalah sesuatu yang sudah biasa, namun kita sangat ketergantungan dengan adanya listrik. Coba kamu perhatikan, hampir semua barang-barang yang ada di rumah atau di sekolahmu memerlukan energi listrik untuk menjalankannya. Sekarang kamu sebutkan benda-benda yang sangat tergantung dengan adanya energi listrik untuk menjalankannya. Tentu saja, mulai lampu penerangan sampai barang-barang elektronik, misalnya televisi, lemari es, mesin cuci, setrika, kipas angin, AC, laptop atau komputer, HP, dan peralatan lainnya memerlukan listrik untuk menjalankannya. Bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Pada saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Penggunaan panel surya ini di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak menggunakan kompor surya, mengeringkan hasil pertanian, dan memasak air. Sementara energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat komunikasi. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Energi angin. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Penggunaan energi angin juga dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin akan berputar cepat apabila ada angin besar yang bertiup. Putaran ini bisa menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Jadi, energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Masalah yang dihadapi pada pemanfaatan energi angin dalam bentuk kincir angin ini antara lain sebagai berikut. Ukurannya besar sehingga tidak menghemat tempat dan mahal. Sedangkan energi listrik yang dihasilkan kecil, oleh karena itu harga rupiah per watt lebih mahal daripada sumber energi konvensional, minyak bumi, dan batu bara. Kecepatan angin yang dibutuhkan juga cukup tinggi. Dengan demikian, hanya sedikit daerah di dunia yang memenuhi syarat ini. Energi air. Air yang ditampung di dalam bendungan atau waduk mempunyai energi potensial yang besar. Pada suatu bendungan sungai, air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus dengan kecepatan yang tinggi saat tiba di bagian bawah bendungan. Keadaan ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator agar menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu diperlukan arus air dengan kecepatan tertentu. Maka hanya sedikit tempat di dunia yang memenuhi syarat untuk dijadikan pembangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selain bendungan, gerakan pasang surut air laut juga bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Sebuah tanggul bisa dibuat di muara sungai. Begitu pasang terjadi, air laut akan masuk ke dalam kolam dan memutar turbin yang terletak di bawah tanggul. Pintu kolam ditutup.
Setelah periode pasang berlalu, pintu kolam dibuka agar air kembali ke laut. Aliran air ini akan memutar turbin kembali. Putaran turbin akan menggerakkan generator sehingga dihasilkan energi listrik. Bioenergi. Bioenergi adalah semua energi yang berasal dari materi organik atau makhluk hidup, baik yang dimanfaatkan secara langsung maupun tidak. Proses pembentukan bioenergi berlangsung dalam waktu yang singkat, apalagi dibandingkan dengan energi fosil yang membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Semua materi organik bisa dimanfaatkan sebagai bioenergi dengan tiap materi membutuhkan proses perubahan menjadi energi yang berbeda-beda. Langkah ini dapat digunakan untuk penghematan penggunaan listrik PLN. Bioenergi dapat digunakan untuk masyarakat pedesaan sehingga menjadikan masyarakat pedesaan lebih mandiri. Beberapa contoh bioenergi sebagai berikut. Bioetanol, biodiesel, dan biogas. Apa itu bioetanol, biodiesel, dan biogas? Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel yang dianggap sebagai energi terbarukan. Bioetanol. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Bioetanol dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Biodiesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak nabati, biasanya disebut sebagai BBN, bahan bakar nabati. Menggunakan bahan baku misalnya minyak nyamplung, minyak ikan, minyak sawit mentah, minyak jarak, kemudian minyak kelapa. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biogas. Gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah atau limbah biodegradable dalam kondisi anaerobik. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik.